Polisi akhirnya mengungkap pelaku penganiayaan hingga meninggal dunia santri Pondok Modern Darussalam Gontor berinisial AM, 17 tahun. Pelaku tersebut tak lain adalah kakak tingkat atau senior AM di pondok. Gontor yaitu MFA, 18 tahun, dan IH, 17 tahun, keduanya merupakan santri kelas 6 sedangkan AM adalah santri kelas 5. AM meninggal dunia setelah dipukul oleh IH menggunakan tongkat pramuka yang patah di bagian kaki serta memukul dengan tangan kosong di bagian dada. Sedangkan MFA ikut menendang korban di bagian dada. Kronologi bermula saat korban AM bersama dua santri lainnya yaitu RM dan NS menjadi panitia perkemahan Kamis malam Jumat, Perkajum, di Desa Campur Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo tanggal 11 sampai tanggal 12 Agustus tahun 2022, serta Perkajum di Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, tanggal 18 sampai tanggal 19 Agustus tahun 2022. Usai rangkaian Perkajum selesai, peralatan perkemahan dikembalikan ke ruang Angku Perkap, Andalan Koordinator Urusan Perlengkapan, di Gedung 17 Lantai 3 Komplek PMDG 1, Desa Gontor, Kecamatan Melarak pada Sabtu, tanggal 20 Agustus tahun 2022. Keesokan harinya Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022, ketiga santri tersebut mendapatkan surat panggilan dari MFA selaku ketua perlengkapan untuk menghadap MFA pada Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022, pagi. Panggilan tersebut dipenuhi oleh ketiganya Dana menemui MFA serta I selaku ketua perlengkapan 2 di ruang Angku Perkap terkait evaluasi barang hilang dan rusak. Disitulah penganiayaan dilakukan oleh MFA dan IH kepada ketiga korban. Dalam kasus tersebut polisi telah menyita sejumlah barang bukti salah satunya adalah tongkat pramuka. Setelah dilakukan penganiayaan berlabel hukuman tersebut, AM tidak sadarkan diri lalu dibawa menggunakan becak ke RS Yasyifin Pondok Gontor oleh dua santri rekannya dan MFA. Sesampainya di rumah sakit korban sudah meninggal dunia. Totok mengatakan motif dari penganiayaan tersebut adalah karena kehilangan perlengkapan kemah berupa pasak. Dalam ungkap rilis di Polres Ponorogo, MFA nampak tertunduk lesu, sedangkan IH dititipkan ke Dinsos lantaran masih di bawah umur. Atas tindakannya kedua pelaku dijerat pasal 80 ayat 3, Jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 ayat 2, ketiga EKUHP. Kedua tersangka terancam 15 tahun penjara dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Yang pertama, penyidik Polres Ponorogo dengan di-backup oleh Ditkrim Polda Jatim telah menetapkan dua tersangka yang tadi telah disampaikan oleh Kapolres. Untuk proses penyidikan tentu yang pertama kita akan membuktikan tentang peran tersangka di kasus kekerasan yang mengakibatkan matinya terhadap satu korban anak, termasuk yang dua berkaitan dengan korban kekerasan yang saat ini juga masih dalam proses pembuktian. Untuk pengembangan kasus tentu kita akan sifatnya dinamis dan akan kita kembangkan terus sejauh mana nanti akan kita sampaikan berikutnya. Yang secara tertulis, otopsi yang hari Kamis sekarang masih berproses, nanti setelah otopsi resmi kita terima akan kita sampaikan. Yang kedua, kalau keterangan dari tersangka bahwa alat pukul tadi atau bambu tadi untuk mukul di paha, sedangkan di dada menurut keterangan dari tersangka itu dipukul dengan tangan kosong di dada. Ada satu tendangan juga Dan ya? Ada tendangan juga ya? Ini masih didalami ya. Tapi untuk keterangan awal bahwa korban ini telah menghilangkan perlengkapan dalam acara kegiatan perkemahan. Kemudian dilakukan pemukulan oleh dua tersangka itu. Clear?